Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, salam berdiri sebaris, holopis kontol baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini, sarapan SDGs Desa kita bicara tentang bagaimana desa peduli lingkungan, khususnya ini lingkungan laut, karena yang dibawa atau yang diusulkan oleh Mas Madong ini desanya Pak Gusti Putu Armada yang ada di wilayah, yang punya wilayah pesisir dan kemudian juga berperan dalam bagaimana menyelamatkan terumbu karang dan menyelamatkan penyu. Selamat pagi Mas Madong, Mas Gusti. Selamat pagi Pak Gus, selamat pagi teman-teman semua, salam dari desa. Tetap semangat, tetap sehat. Siap, Mas Madong apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Gus Arif, Gus Suryo, Gus Ivan, Gus Prof Yoyon. Hari ini hadir Aji Gusti Putu Armada. Assalamualaikum Pak Heri Yudhistira, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng. Waalaikumsalam. Hadir juga di sini dari BPJS, jadi ada sinergi kolaborasi antara desa dengan BPJS, ini sesuatu yang menarik. Mas Madang akan ada yang diantarkan sebelum kita dengarkan cerita dari Pak Gusti, Mas Gusti. Terima kasih Gus Suryo, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman kerabat desa Indonesia. Hari ini kita bisa diskusi, bisa bertemu bersama-sama, berbagi sekali. Ada tamu kita, mohon izin, Bapak Gusti Putu Armada. Beliau adalah akuntan senior BPKB, kemudian mungkin lebih memilih untuk kembali ke desa. Kemudian ada Pak, ya betul, akuntan senior Pak dari BPKB, kemudian lebih memilih kembali ke desa. Mas Heri Yudhistira, ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng. Ini ada satu contoh yang menarik, kebetulan desa kami di Buleleng ini desa Bati Sraga. Satu, desa ini desa perbatasan antara rural dan urban. Gitu. Yang kedua, ada hal-hal yang dibangun dari kecil oleh Aji Armada ini. Dan beliau kemarin terakhir juga didaulat oleh teman-teman Forkom Bumdes Kabupaten Buleleng menjadi penasihat Forkom Bumdes Kabupaten Buleleng. Terima kasih Ji. Ya. Ini beliau mendampingi teman-teman Bumdes Kabupaten Buleleng.
hal apa yang tadi disampaikan oleh Gus Suryo, bahwa sebetulnya di Bakti Sraga ini komitmennya ada dua. Satu, di pantai juga, kemudian yang kedua juga di darat. Karena kami melihat banyak percontohan-percontohan terkait dengan komitmen penanganan sampah di Desa Bakti Sraga yang luar biasa. Kemudian kami juga melihat banyak denplot di Desa Bakti Sraga ini, hal-hal yang terkaitan dengan lingkungan. Nanti kalau kita berkunjung ke Bakti Sraga, ini kantor desanya ini bergandengan dengan kantor BKP SDM Kabupaten Buleleng. Jadi ini di wilayah kota, ya tadi saya katakan ada nilai urban sebetulnya lebih dominan, tapi juga nilai-nilai kedesanya tidak hilang. Nilai gotong royong, nilai keswadayaan, nilai partisipasi yang dibangun di Desa Bakti Sraga. Yang kedua, ada beberapa yang dikembangkan dari bawah dan sangat luar biasa. Contohnya dari BUMDes. Semua yang dikerjakan di Bakti Sraga oleh Aji Armada selalu ditarik ke BUMDes. Ini yang mungkin nanti menjadi sebuah bahan diskusi kita bersama. Yang kedua, ini juga ada bagaimana Aji Armada ini punya komitmen terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan di Desa Bakti Sraga. Utamanya adalah pekerja-pekerja informal. Yang ini semuanya didorong. Dagang bakso, dagang sate, dagang warung-warung itu oleh Aji Armada didorong untuk memiliki jaminan ketenagakerjaan yang ternyata itu biayanya tidak besar, iurannya tidak banyak, tapi manfaatnya luar biasa. Saya kira itu, Gus Suryo, nanti lebih jauh langsung dengan Aji Mekel dan juga Pak Heri Yudhistira. Terima kasih. Oke, perbekal Mas Gusti Putu Armada ini menarik ini, memutuskan pensiun dini untuk kemudian kembali ke desa ini. Ceritanya gimana sebelum cerita tentang pantai dan BPJS ketenagakerjaan untuk warga yang bekerja di sektor informal mungkin ya, memutuskan untuk kembali ke desa, apa ceritanya ini? Oke, terima kasih Pak Gus Suryo. Jadi saya sangat percaya Pak, jalan hidup itu kita nggak tahu. Saya dulu sekolah di STAN Jakarta, bahkan saya sampai akuntan, tugas di Ujung Pandang, jadi adjun akuntan, kemudian lanjut ambil akuntan. Setelah jadi akuntan, tugas sebagai auditor di BPKP, tugas terakhir Denpasar. Nah, pada titik itu entah apa gitu Pak ya, saya kok nggak nyaman gitu. Kok saya mimpinya beda gitu Pak. Maka saya lebih salut kepada teman-teman yang tetap bisa konsisten, sudah jadi pejabat semua. Tahun 2000 malah saya pulang kampung Pak, resign gitu. 2000 saya usaha mebel, usaha kayu, kemudian bergerak di pemberdayaan, jadi ketua asosiasi. Dilalat 2015 jadi kepala desa. Nah ini saya nggak tahu juga Pak, harus jadi kepala desa mungkin saya begitu Pak Gus Suryo. Artinya apa? Bahwa begini, saya sederhana aja itu. Kalau memang kita bisa berguna, ya udah, dan diberikan amanah, kita berikan kegunaan itu. Sesimpel itu Pak. Sehingga start ketika 2015 akhir saya terpilih, saya potret kampung saya, desa saya, yang saya lihat di kota, tapi juga di desa, potensi konfliknya tinggi, dan lain-lain. Nah, dari sana kami start. Dan seperti cerita tadi, ternyata asik Pak Gus, di desa itu kita bisa memberikan ruang yang luar biasa. Apalagi pas ketika saya tampil itu, undang-undang desa sudah mulai teraplikasi. Jadi ini yang luar biasa, sehingga pada proses itulah saya memulainya. 2016 saya ngobrol, lihat pantainya kedatangan penyu, dibantai, telurnya diambil, dijarah, ya kami start di sana. Kami ajak komunitas-komunitas, dan ternyata mendapatkan respon yang baik begitu Pak. Respon yang baik, sehingga sejak 2016 kami selamatin penyu. Kemudian bekerja sama dengan kampus, ternyata kami punya terumbu karang yang luar biasa cepat pulih dia ketika habis badai cepat pulih. Kami kerjasama dengan kampus, kita juga perbaiki terumbu karang. Sehingga hari ini ada tren yang menarik bahwa 2016 baru bisa di 700 butir, 2017 di 1.500 butir, 2018 3.000-an, 19 3.000-an, dan 2020 kemarin hampir 4.000-an butir yang menjadi bukti kita bisa
kita rilis. Termasuk juga apa terumbu karang kita bisa perbaiki. Di 2018 Pak Gus Suryo, saya diperkenalkan oleh teman. Ya bagusnya bekas punya teman kan banyak Pak. Bekas auditor itu kan punya teman banyak. Komunitas senior dikenalin lah saya sama Pak Heri ini Pak. Dikenalin sama Pak Heri dan kami melihat bahwa BPJS ini bagus gitu. Bagus banget saya bilang gitu. Karena kami udah merasakan Pak Gus. Tenaga sampah saya kecelakaan pas ngambil sampah biayanya besar. Syukurnya saya udah masuk BPJS. Jadi ditanganin semua. Ada 3 orang kalau nggak salah kemarin tuh. Ada yang ditabrak pas ngambil sampah, ada tamu buka pintu mobil, anak buah saya pas di belakangnya kan kena dia jatuh. Kemudian ada pas ngambil sampah terpleset juga jatuh. Nah syukurnya sekali lagi saya ketemu Pak Heri, bisa nyambung dan ya itulah Pak. Jadi mengalir dia Pak Gus Suryo. Mengajukan pensiun dini itu karena akan maju ke perbekal atau memang sudah pensiun dulu? Enggak malah Pak Gus. Oh, enggak. Saya itu tahun 2000 Pak, saya jadi kepala desa kan 2015. 15 tahun. Saya malah bergerak sebagai usaha kecil Pak. Terus di pemberdayaan dengan teman-teman membangun komunitas pengrajin buleleng ya saya Pak. Jadi ini kepleset tapi seneng saya Pak gitu. Kepleset. Jadi bahasanya tersesat di jalan yang benar gitu ya. Jadi tersesat di jalan yang benar itu luar biasa. Kalau pengalaman BPJS Ketenagakerjaan kebetulan saya juga punya pengalaman mendampingi teman-teman pedagang mie bakso. Manfaatnya memang sangat terasa. Kebetulan ada yang baru bergabung belum lama, kemudian eksiden pada saat kerja karena dia harus ngantar daging dan seterusnya. Ya alhamdulillah karena sudah keluar kartunya, sudah tercatat, sudah membayar sebagai anggota ya tercover dari teman-teman di BPJS ini memang luar biasa. Oke, nanti kita akan ngobrol sama Mas Heri untuk itu. Yang kita mungkin menjadi menarik adalah ketika 2020 kemudian sudah pensiun kemudian melakukan usaha kecil itu kegiatan itu ada di desa yang sekarang Pak Gusti pimpin atau ada di desa lain? Enggak, saya pulangnya memang benar-benar pulang di kampung saya di sini Pak. Jadi gini Pak, waktu jadi auditor tuh ada rasa jenuh Pak. Saya jadi saksi ahli lah, kemudian hidup dari hotel ke hotel, ada sebuah, ini kan hidup pilihan ya Pak Gus. Ya. Setiap orang harus sama dengan orang lain kan enggak. Nah itulah tahun 2000 itu, tahun 96 saya udah bilang sama ayah saya, marah beliau. Tahun 2000 nggak bilang lagi, tambah marah lagi. Udah keluar saya itu. Dan benar Pak Gus bahwa saya merasakan hidup yang paling titik nadir ya di sana. Saya biasa gaji bulanan, biasa semuanya lah dapat pada perjalanan dinas, dapat sisa perjalanan dinas. Dan pada ketika kita benar-benar berusaha sendiri, saya harus mikirin bayar karyawan dan lain-lain. Wah itu benar-benar merasakan hidup yang minus gitu Pak. Itu. Benar-benar merasakan tantangan ya. Iya benar tantangan. Tidak lagi di wilayah nyaman gitu ya. Keluar dari sana Pak. Dulu itu kan jadi audit itu kan kayak telunjuk sakti Pak. Wah ini bagus gitu deh. Oke. Ketika kemudian terpilih menjadi perbekal, kemudian memetakan memang yang paling utama adalah kemampuan memetakan potensi desa dan kemudian menemukan salah satunya adalah potensi wisata dengan adanya pantai yang dijadikan tempat singgah penyu untuk bertelur dan seterusnya. Tantangan terbesarnya apa nih, Mas Gusti, untuk kemudian mengajak masyarakat atau kemudian mengajak komunitas bagaimana
menyelamatkan telur-telur ini untuk kemudian ditangkarkan, untuk kemudian kembali dilepas lagi dan seterusnya. Ya, makasih Pak Gus. Jadi gini, saya selalu berpikir begini Pak, sebuah desa itu adalah kolaborasi yang luar biasa. Banyak orang nggak sadar bahwa negara ini kalau desa-desanya berhasil di-manage, ini gila negara kita Pak. Banyak orang nggak sadar, top manajemen di birokrasi banyak orang nggak sadar itu. Nah ini harus kita mulai, bahwa dibutuhkan sebuah seni dari kita semua, bagaimana kita bisa mendorong desa menjadi sebuah kekuatan di masa depan. Kalau kita lihat mungkin negara lain, ya tidak jauh beda, tapi kita unik sini Pak, unik banget di Indonesia ini. Maka dari titik itu, saya sangat mensyukuri bisa menjadi salah satu bagian itu Pak. Saya jadi seorang kepala desa, saya paham manajemen yang ada mulai dari plan, equating, kontrol sampai reportingnya. Gitu. Nah ini banyak orang hanya gagah-gagahan. Nah inilah kita harus sadar sekali bagaimana kita di desa seperti Pak Gus bilang tadi membaca, melihat, mendengar semuanya. Maka cerita saya tentang kepala desa ini, awalnya saya lihat desa saya tahu persis Pak, desa saya potensinya di mana, kompleksnya di mana, konfliknya di mana. Nah pelan-pelan ini saya coba dekati, termasuk tadi tentang lingkungan itu yang paling susah kendalanya tentu mengajak masyarakat Pak, mengajak lingkungan, environment kita, sesuatu yang tidak peduli menjadi peduli itu kan seni Pak. Nah, ketika masyarakat kita bisa dorong, baru kita mengajak para pihak yang lain. Sehingga sejujurnya desa saya hari ini banyak orang bilang mereka datang ke tempat saya itu nyaman Pak, karena kami welcome. Kami ajak sepanjang bisa sharing bareng-bareng, kenapa enggak gitu Pak. Termasuk Pak Heri itu, beliau juga, ini Pak Heri saya ada gini gimana nih. Dan tidak hanya Pak Heri, banyak sekali Pak yang datang. Makanya dari kampus UNUD ada, dari kampus Undiksa ada. Artinya apa? Bahwa sebagai sebuah entitas atau daerah terkecil di Republik ini, kita harus membangun jejaring yang baik dengan siapapun, gitu Pak. Kunci kami di sana, sehingga banyak orang bertanya, Bagus Ragu kok gila-gilaan sekarang ya, bikin urban farming berhasil, bikin terumbu karang berhasil, lebih karena itu Pak. Saya merasakan lebih karena itu bahwa kami sangat sangat respect dengan siapapun dan berkomunikasi dengan siapapun. Kami punya top manajemen seperti Bupati, Camat, Kades-Kades, termasuk Pak Madong ini, beliau sebagai jembatan kami dalam hal-hal reporting dan lain-lain. Kami nyaman semua gitu. Jadi pada titik itu kami memulainya Pak Gubernur. Oke, kalau tadi satu tentang bagaimana terumbu karang, bagaimana kemudian juga penyu. Sejauh ini yang kemudian menjadi mitra strategis untuk dua hal itu boleh disampaikan? Untuk mitra strategis tentu kelompok Pak ya, komunitas ada namanya Pokmaswas Pantai Penimbangan. Untuk baik restorasi terumbu karang maupun penangkaran penyunya. Jadi mitra kami dalam pelaksanaan hal itu. Yang lain adalah tentu kampus Pak. Ada seorang kampus apa? Iya Pak. Mas Gusti, kampusnya kampus apa yang kemudian Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa. Kalau yang di Singaraja ini kan kampus besar di Bali, Undiksa. Lalu di yang lebih besar, yang lebih terkenal duluan Udayana. Tapi sekarang Undiksa terus berkembang dia. Dua kampus ini sering datanglah ke tempat kami Pak, karena kami gandeng, kami ajak gitu loh Pak. Kami ajak, kami minta tolong kayak gitu. Apa yang bisa diberikan. Gitu. Apalagi ada salah seorang dokter muda yang luar biasa yang setiap hari dia kita panggil beliau hadir. Gitu. Dr. Iwan namanya Pak, luar biasa dia. Bidang apa itu? Kelautan Pak. Oh, oke. Oke, Mas Gusti, selain mengembangkan kalau kita bicara tentang bagaimana kepedulian lingkungan nih, artinya ketika kepedulian lingkungan itu dilakukan ternyata juga punya potensi ekonomi kan, berarti kan ketika kemudian masyarakat kalau kata dengan jumlah telur yang
semakin banyak, telur penyu semakin banyak, maka saya nggak tahu apakah kemudian ada program seperti pelepasan apa sih anak-anak penyu itu namanya kipik ya? Itu kemudian ada di satu desa yang saya sempat tahu itu ketika kemudian ada penjadwalan pelepasannya kapan, itu kemudian setiap yang pengen ikut melepaskan itu berarti 1 ekor, mereka berpartisipasi berapa dan seterusnya. Yang seperti ini untuk di wilayah Mas Gusti kayak apa nih? Apakah memang ada program-program yang seperti itu juga? Oke Pak, bagus. Nah ini saya sebenarnya ini senang banget Pak, saya ngobrol kayak gini senang banget. Jadi gini, banyak orang menyimpulkan, desa itu hebat banget karena PAD-nya miliar-miliar dan segala macam. Saya kadang-kadang di situ ada satu perasaan yang berbeda, Pak. Sorry, bukan berbeda gimana. Kalau saya memandang ini outcome, bukan output. Kalau miliaran misalkan PAD-nya, tapi masyarakat nggak tersentuh buat apa? Lebih kepada substansinya. Maka saya sangat berpikiran bahwa desa itu memberikan dampak kepada masyarakat. Ya. Mau aset BUMDes saya hari ini baru 1 miliar lebih Pak, 2017 dari awal 50 juta. Kami bertahap, pelan-pelan kami kembangkan. Kami tidak ingin harus langsung enggak. Contohnya kayak di pantai kami, itu dikelola oleh para pecalang adat Pak. Pecalang adat. Jadi pecalang adat jaga dia ketika orang masuk dibayar. Nah, pada titik itu saya nggak mau rebutan Pak Agus. Saya nggak mau. Pecalang kami, desa adat kami hidup dari sana, udah biarin gitu loh Pak. Kami start yang lain, jadi kami mulai di konservasinya. Kami yang biaya ya dari dana desa kami keluarin, bikin rumah ikan kami keluarin, bayar teman-teman jaga penyu kami keluarin. Dan kemudian benar Pak, pada saat dia netas menjadi tukik, kami mengundang siapapun dan menjelaskan kami punya ini kan di preparation awal ya Pak, preparation awal, bahwa yang datang ke sana komunitas satu yang lain, kemudian dia memberikan donasi gitu Pak, donasi itu kami berikan kepada Pokmaswasnya, karena keseharian dia yang mensupport kegiatan itu, dan hari ini masih minus, dia belum dapat hasil yang sepadan sebagai seorang sukarelawan yang bekerja di konservasi itu. Tetapi in the future kami membayangkan bahwa kami bisa menjadi sebuah destinasi wisata dengan barangkali nanti divingnya seperti Pak Gus bilang tadi, kemudian wisata lautnya seperti apa. Nah kami arahnya akan ke sana berkolak. Walaupun hari ini mereka Pak Mekol minta tolong kita koordinasi supaya BUMDes bisa masuk ya, mau nggak ayo gitu. Kita coba siapkan dengan sangat baik untuk ke depan seperti apa. Ekonominya luar biasa bagi masyarakat kami, konservasinya kami bisa berjalan. Saya takutnya gini Pak Gus, ketika ekonomi di-push demikian rupa, malah konservasinya keteteran. Ya, hari ini kami berada di tengah-tengah, konservasi ismas istilahnya harus pertama kali, bahwa ekonominya adalah baik produknya. Dan syukurnya ini bisa seimbang Pak Gus, begitu kira-kira. Artinya menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi ya? Ekologi ya. Oke, luar biasa. Salah satu yang seperti tadi saya sampaikan ketika melepaskan ke laut ini anak-anak penyu ini memang kalau kita bicara wisata, salah satu yang kemudian menjadi daya tarik wisata adalah tentang apa yang bisa dilakukan. Jadi melepaskan itu kan sesuatu yang luar biasa untuk beberapa orang. Mungkin untuk pelaku-pelaku konservasi ya itu udah bagian dari hari-hari dia. Tapi mungkin untuk orang yang pegang pun itu gelinya di tangan, dilepaskan sampai melihat dia bisa berenang masuk, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ini yang mungkin akan menjadi potensi yang bisa dikembangkan menjadi potensi
bisnis dalam tanda petik, artinya bahwa mereka melepaskan berarti mereka harus berpartisipasi untuk bagaimana teman-teman yang melakukan konservasi, kan kira-kira seperti itu nih Pak. Ya. Jadi itu memang kami lakukan Pak Gus. Itu yang kami lakukan. Jadi melepaskan dengan sebuah, ya dibilang seremonial, tapi lebih kepada ajakan peduli kepada lingkungan Pak. Artinya menjadi sebuah event ya. Event. Bahkan udah rame banget lah. Setiap kita punya tukik ratusan ekor, kita undang siapapun Pak, termasuk tamu-tamu kita undang untuk berpartisipasi dalam pelepasan itu gitu Pak. Itu sudah biasa kita lakukan dengan diiringi apalah segala macam doa dan segala macam. Dan ini menjadi satu kemasan yang menarik, saya sepakat Pak. Bagaimana mengemasnya, bagaimana menjualnya, bagaimana strateginya, nah ini ke depan seperti apa, begitu Pak Gus. Ya. Itu bagian-bagian dari bagaimana marketing untuk kemudian ini menjadi event yang menarik, mungkin ada ritual-ritual khusus yang walaupun sebenarnya nggak harus juga, tapi kesannya ada ritual itu kan, nilainya jadi beda. Oke, luar biasa Perbekal. Tadi disampaikan tentang bagaimana BPJS, kemudian Perbekal juga melakukan edukasi ke masyarakat tentang manfaat sadar asuransi secara khusus tentang mungkin ketenaga kerjaan, mungkin kesehatan dan seterusnya. Bermula dari mana ini? Sebelum nanti Mas Heri cerita, Mas Gusti bisa bercerita bermula dari mana ini, karena kebetulan Soib sama Mas Heri kemudian membantu saling membantu, atau kemudian memang melihat ini menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian masyarakat di level desa pun harus sadar asuransi. Iya Pak, makasih Pak Gus. Jadi gini, awalnya tentang BPJS ini saya benar-benar nggak pernah tahu dan segala macam. Kebetulan ada seorang senior di BPJS. Saya pas ke Denpasar, kita ngobrol di sana. Saya bilang, Mbak, Bu, Mas, main dong ke kampung saya. Saya bilang gitu. Bilang, kalau gitu, kau desamu jadikan desa sadar BPJS dong. Aku kan, saya tak ngerti. Bagus, apa sih sadar apaan? Tapi udahlah, oke, saya bilang gitu kan. Akhirnya di situ saya ketemu dengan Pak Henry nih, gitu loh Pak. Kenalin. Ternyata beliau orang Betawi gitu. Kalau orang Betawi kawin sama orang Bali kan namanya gede amat kan Pak. Dan ternyata semakin kita ke dalam melihat dan bisa kita membandingkan produk-produk dari BPJS Ketenagakerjaan ini saya merasakan sangat bermanfaat, mulai dari jaminan kecelakaan kerjanya, jaminan kematiannya, jaminan hari tuanya, kemudian dan banyak hal lah. Nah dari sana terus saya linkkan begini Pak Gus, sebagai kepala desa saya punya tim saya perangkat desa Pak. Perangkat desa itu kan bukan ASN, nggak punya pensiun, nggak apa-apa. Saya lihat ada program di sana yang sangat bagus, punya JHT gitu dan jaminan yang lain. Nah di situ saya berpikir, oke, kalau begitu ini ada sesuatu yang beda dan kita rasakan, kita masuk semua nih sejak 2018 dan berjalannya waktu benar Pak, benar cerita tadi, kita merasakan tim sampah kita, tim BUMDes kita kecelakaan langsung di cover dengan sangat baik. Dan kemudian karena saya bersuhib dengan beliau, saya juga akhirnya kan menyampaikan kepada teman-teman yang lain, Pak. Menyampaikan kepada desa-desa yang lain, menyampaikan kepada teman-teman di birokrat. Ini loh ada program yang menurut saya murah, baik, dan nyambung. Gitu. Nah disitulah akhirnya Pak Heri, beliau di Buleleng, sekarang jadi terkenal Pak, kemana-mana diundang. Cuman jengkel dia kadang-kadang ditodong suruh bayar. Kemana-mana diundang, katanya diundang untuk ngobrol-ngobrol Pak. Habis itu suruh bayarin kopinya gitu kan. Kata Pak. Oke. Oke, luar biasa. Kerabat Desa, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mas Heri. BPJS ceritanya seperti apa. Di beberapa kabupaten sudah ada alokasi untuk BPJS kesehatan dari aparat desa, tetapi di
di desa kan tidak hanya sekedar kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga ada pekerja-pekerja yang lain yang mungkin itu tidak bisa tercover dari APBD. Kita akan ngobrol nanti lebih jauh dengan Mas Heri, jangan kemana-mana, kita akan obrolin BPJS dengan Mas Heri setelah yang satu ini. Kembali ke sarapan SDGs Desa. Tadi kita udah dengar cerita dari Mas Gusti. Karena saya pelangkon, jadi saya ngundang siapapun yang Mas sama Mbak gitu aja kan, lebih enak. Oke. Dan kemudian sempat tersampaikan tentang bagaimana BPJS cukup membantu dan kemudian desa dari Perbekel Gusti ini menjadi satu desa sadar BPJS atau istilahnya apa nanti kita dengar dari Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Pagi Mas Suryo. Oke, jadi BPJS yang saya kenal itu ada kesehatan, ada ketenagakerjaan, yang masing-masing yang saya tahu ada dua bagian, yang kesehatan itu ada yang dijamin negara, yang gratisan itu ada juga yang mandiri, ketenagakerjaan ada yang formal, ada yang informal, jadi tukang bakso, tukang mie ayam, tukang parkir dan seterusnya bisa juga ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan dengan beberapa varian produk, mulai ada bagian-bagian yang nanti masih dijelaskan. Nanti kalau saya yang jelaskan bisa salah karena saya belum jadi pegawainya BPJS. Mas Heri, ini menarik kemudian mengajak desa untuk sadar asuransi, kemudian sadar BPJS karena memang salah satu-satunya mungkin ya lembaga perusahaan negara yang kemudian mengelola asuransi dalam konteks kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk yang ketenagakerjaan, kesehatan, seperti yang tadi mungkin saya salah menyampaikan tadi, mungkin Mas Heri bisa berbagi cerita ini, mulai artinya ini menarik juga ini secara pemasaran konsepnya udah mulai metode makan bubur palas ini, makan dari pinggir gitu kan, desa-desa mulai sadar, nanti di tengah-tengah udah tinggal langsung selesaikan aja. Silakan Mas Heri. Oke, terima kasih Pak Suryo. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Mungkin berawal dari amanat ya Pak ya. Kita berawal dari amanat bahwa di Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 3 terus pasal 34 ayat 2 itu seluruh warga negara berhak atas jaminan sosial ya. Kita mulai berawal dari situ, lalu dibentuklah lembaga-lembaga jaminan sosial ini. Lalu tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengamanatkan kembali. Jadi di bab 10 tentang perlindungan pengupahan dan kesejahteraan pasal 99 itu disebutkan seluruh pekerja berhak atas jaminan sosial. Jadi bisa kesehatan, bisa ketenagakerjaan. Tapi kalau kaitan ketenagakerjaan kita yang membidangi. Ya. Lalu tahun 2011 jadi Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS. Jadi memang di undang-undang tersebut ada dua BPJS, Pak. Jadi ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menangani risiko sosial ekonomi terkait kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan yang ruang lingkupnya hanya sektor pekerja itu menangani risiko sosial ekonomi mulai dari PHK, lalu berhenti kerja, kemudian pensiun, untuk pensiun tahun 2015, kemudian meninggal dunia kecelakaan kerja. Terus lalu direksi periode sebelumnya tahun 2017 itu mengangkat tema penguatan kapasitas organisasi dan kemitraan strategis. Nah, sadar saat itu
banyak masyarakat kita, masyarakat pekerja khususnya, itu belum mengenal yang namanya BPJS Tenaga. Padahal kalau bicara Jam Sostek, ya dulu kita namanya PT Jam Sostek. Kalau orang tahu nama Jam Sostek, mereka kenal. Tapi kalau BPJS Tenaga mereka itu kurang kenal. Bahkan sering salah bahwa BPJS itu satu lembaga, padahal ada 2 instansi di sana yang berbeda kurang lebihnya. Jadi tahun 2017 itu direksi membuat suatu gerakan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana saat itu 60% pekerja di Indonesia, 60%-nya itu ada di desa, desa. Artinya 60% pekerja Indonesia memiliki risiko yang belum terjangkau oleh program kita saat itu, khususnya di sektor informal. Lalu kaitkan lagi dengan nawacita Presiden Jokowi saat itu, di poin 3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara dan kesatuan. Lalu ada lagi poin 5, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Yang ujung-ujungnya adalah serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Jadi tahun 2019 adalah puncak harapan dari Presiden Jokowi bahwa seluruh masyarakat pekerja itu bisa tercover oleh program jaminan sosial. Nah, dikaitkan lagi nawacita Presiden Jokowi dengan misi kita, yaitu melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing kerja, mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. Di sana masuk misi kita dengan nawacita Presiden Jokowi. Nah, dari sana mulailah tahun 2017 itu akhirnya direksi mencanangkan pembentukan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Sadar jaminan berarti desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya. Bukan sadar BPJS ya. Jadi lebih khusus lagi juga, desa jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupannya khusus pada pekerjanya saja. Tujuan pembentukan desa sadar jaminan sosial ini adalah agar masyarakat desa lebih mengenal, lebih dekat, terus tumbuh kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, timbul kesadaran dari perangkat desa terhadap kesejahteraan masyarakat desanya. Jadi tujuan dari ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat dalam mengatasi potensi kemiskinan di desa. Ujung-ujungnya. Nah, terus ada itu pun untuk penunjukan desa sadar jaminan sosial seperti di Buleleng yang adalah Bakti Seraga, desa Bakti Seraga. Itu kriterianya yang pertama adalah kantor desa sudah menjadi peserta kami. Jadi tahun 2018 kita menunjuk desa Bakti Seraga. Jadi kebetulan kantor desa Bakti Seraga sudah menjadi peserta. Lalu memiliki BUMDes. BUMDes yang nanti kedepannya akan menjadi mitra kerja kita. Lalu memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi, sekitar 50% dari jumlah penduduknya adalah pekerja. Baik itu sektor UMKM, agraris, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pihak desa bersedia kooperatif dalam membantu kami untuk diseminasi program dan sostek. Nah, kita saat itu melihat, jadi desa Bakti Seraga ini adalah satu-satunya tahun 2018 itu, di awal tahun 2018,
adalah yang kantor desa satu-satunya di Kabupaten Buleleng yang sudah menjadi peserta BPJS dan karena saya lihat Pak Gusti Armada ini luar biasa, dia concern dengan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya perangkat desanya, Pak. Nah, kemudian kita lihat lagi apa sih kelebihan dari Desa Bakti Seraga ini. Dari tahun 2015 saat itu saya juga baru pertama kali di Buleleng tahun 2015. Saya lihat perkembangannya luar biasa. Jadi banyak hal-hal baru yang sesuatu yang baru yang dikembangkan oleh Pak Armada. Misalkan konservasi penyu tadi disampaikan oleh Pak Armada yang buat kami luar biasa. Tidak ada mungkin yang akan perhatikan itu, di mana di tempat ya, itu penyu bisa bertelur di sana. Padahal di situ banyak orang. Biasanya kan nggak mau, Pak. Dan Pak Armada concern dengan konservasi penyu. Kemudian yang berikutnya adalah beliau ini benar-benar sebagai pelopor hutan desa. Padahal Desa Bakti Seraga ini nggak punya hutan, Mbak. Tapi karena dia di pesisir, khawatir ada terkait bencana alam dan sebagainya yang dari atas, dari hulu, beliau membantu 8 desa di atasnya dalam program hutan desa. Dan itu mereka Desa Bakti Seraga dapatkan itu. Lalu harapan kami waktu itu saya lihat Pak Armada ini punya jiwa leadership yang bagus. Saya lihat bagaimana kita bisa menularkan informasi manfaat program jaminan sosial ini kepada seluruh desa. Jadi kita waktu itu kolaborasi dan kita berhasil masuk juga diskusi dengan Dinas PMD dan tahun 2019. Jadi kalau Bakti Seraga tadi untuk sebagai desa sadar tahun 2018, 2019 kita mulai gagas. Kita mulai bikin program kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Buleleng. Jadi kita undang 129 desa dan kita bagi dalam 3 hari, satu hari ini. Kita sosialisasikan. Kita siapkan segala sesuatu termasuk anggaran yang tahun 2020 mulai start. Dan itu benar-benar bantuan dari teman-teman di Dinas PMD juga, termasuk juga Pak Armada. Nah, kaitan lagi dengan Desa Sadar ini, pengembangannya adalah BUMDes, Pak. BUMDes di Buleleng ini luar biasa. Dari 129 desa, 120 desa memiliki BUMDes. Yang aktif mungkin sekitar 80 BUMDes. Artinya di sana mereka yang bekerja memiliki risiko yang tinggi terkait keadaannya. Lagi banyak di tempat di Buleleng ini, BUMDes-BUMDesnya adalah yang menangani pengolahan air bersih. Artinya mereka banyak bekerja di gunung. Mereka survei dan sebagainya. Artinya mereka punya resiko. Dalam perjalanan pun mereka punya resiko. Jadi kalau BUMDesnya Bakti Seraga ini namanya BUMDes Kartika Lestari, juga BUMDes pertama yang menjadi peserta kami di Buleleng. Kerjasama kami dengan BUMDes Kartika Lestari adalah BUMDes ini menjadi agen yang bisa mengakuisisi, menerima pendaftaran, mengelola kepesertaan yang diakuisisi oleh BUMDes itu sendiri, lalu menerima iuran. Artinya, namanya
artinya BUMDes ini kemudian bisa ada bisnis, artinya unit bisnis yang kemudian terkait dengan layanan dari BPJS gitu. Betul, Pak. Oke. Ya. Nah, nanti di sana BUMDes tersebut akan mendapatkan fee dari hasil kerjanya sendiri. Misalkan dia menerima pendaftaran satu tenaga kerja itu berapa gitu, termasuk dari iuran. Dari iuran itu kalau nggak salah masih 7,5% dari iuran yang masuk. Itu lumayan besar, Pak, kalau dikelola dengan baik. Iya, iya. Nah, dalam kurun 3 bulan saat itu tahun 2018 yang terakuisisi, ya saya apresiasi sekali saat itu, dalam kurun waktu 3 bulan 86 badan usaha di lingkungan Desa Bakti Seraga dengan tenaga kerja 289 bisa diakuisisi. Untuk kemudian bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan. Betul, Pak. Tapi dikelola, dibina oleh BUMDes. Kita hanya artinya sama-sama menguntungkan ya. Artinya teman-teman di BUMDes juga mendapat manfaat, teman-teman BPJS juga mendapat manfaat karena kemudian jaringannya jadi lebih luas. Artinya timnya jadi lebih luas dengan adanya kerjasama dengan BUMDes. Kira-kira seperti itu. Betul, ya, Pak. Dan ini mungkin akan bertambah lagi. Kemarin ada yang konfirmasi lagi dari beberapa BUMDes yang ingin bergabung dengan kami yang mungkin jauh jangkauannya dari kantor unit kami. Oke, Mas Heri, mungkin ini mohon maaf karena memang waktunya yang sangat terbatas, tapi setidaknya ada clue yang luar biasa hari ini adalah bagaimana bersinergi dengan BUMDes, bagaimana bersinergi antara BUMDes dan BPJS ini bisa menjadi quote-unquote satu unit bisnis yang kemudian menghasilkan untuk BUMDes. Di sisi yang lain juga bagaimana kemudian ikut terlibat dalam masyarakat sadar tentang jaminan kesejahteraan sosial. Kira-kira seperti itu ya, Mas Heri. Ini sudah bergabung sudah ada di Zoom kita Pak Gus Ivan, Kapus Datin Kementerian Desa. Jadi salah satu idola, bukan salah satu idola, salah satu agenda yang kemudian sedang sangat didorong dan kemudian diharapkan menjadi penggerak pembangunan desa adalah badan usaha milik desa. Oleh karenanya menurut saya ini sangat menarik ketika kemudian ada ruang informasi peluang bisnis yang menarik. Di sisi yang lain ini juga keperluan untuk kemudian bagaimana membahagiakan masyarakat dengan adanya agenda jaminan kesejahteraan ini menjadi sesuatu yang menurut saya ini challenge yang luar biasa. Silakan Gus Ivan mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Perbekel dan juga Kepala Kantor BPJS. Ada yang ingin garis bawahi, monggo. Ya, terima kasih Gus Koco. Terima kasih kerabat desa sekalian, Pak Heri, Mas Madong yang selalu inovatif, Pak Perbekal dan sebagainya. Satu hal yang penting ini Pak, karena di SDGs desa itu bahwa warga desa yang bekerja itu diharapkan seluruhnya ikut atau mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Gitu. Bahkan untuk SDGs desa nomor 1 itu diprioritaskan pekerja dari golongan miskin itu mendapatkan asuransi ya kalau kita sekarang BPJS ketenagakerjaan. Untuk seluruh warga itu harus bisa diasuransikan di BPJS kesehatan. Tapi khusus yang bekerja itu ikut di dalam asuransi ketenagakerjaan. Jadi memang yang jadi sangat penting itu bagaimana prosesnya. Apakah prosesnya, karena kalau ini pemerintah desa, maka yang paling cocok mestinya memang BUMDes. Dan BUMDesnya
karena dia yang bisa mengelola dana dan dari masyarakat gitu. Ada beberapa kasus di desa itu pemerintah desanya langsung berhubungan dengan BPJS karena meniru pemerintah kabupaten kota dan di sana kan langsung dari pemerintah kabupaten ke BPJS gitu. Nah, Gus Koco dan kerabat desa sekalian, menurut kami yang penting itu bagaimana cara untuk bisa menggunakan itu ya. Jadi bagaimana bisa mengakses itu ya. Apalagi untuk pekerja dari golongan miskin gitu. Dan kalau dia model pekerjaannya itu ternyata informal ya. Caranya itu kan harus seperti apa? Apakah memang melalui BUMDes sehingga semua persyaratan dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi yang penting itu Gus Koco dan Bapak Ibu sekalian, desa. Mungkin ada perlu sesi khusus atau mungkin satu program khusus untuk bisa menjelaskan nih bagaimana kolaborasi antara BPJS dengan BUMDes, apa-apa kemudian layanan yang bisa dilakukan, manfaatnya seperti apa dan seterusnya. Karena salah satu yang saya rasakan ketika waktu itu mendampingi asosiasi pedagang mie bakso itu adalah testimoni atau semacam kemanfaatan nyata itu bisa disampaikan oleh saya dulu bla 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 dan seterusnya. Itu bagian yang menarik untuk bisa dilakukan, tetapi yang jelas memang on proses bisnisnya seperti apa nih antara BPJS dengan BUMDes. Mungkin ada sesi khusus apakah di SDGs desa atau di program yang lain kita agendakan untuk kita bedah itu karena mengembangkan bisnis BUMDes salah satunya bermitra dengan BPJS. Ini satu temuan yang menarik nih hari ini yang kita bisa kembangkan dalam program berikutnya. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Oke. Prof Yayan ini dari sisi akademisi, dari sisi penggiat desa yang sudah punya perjalanan panjang mengikuti perkembangan desa-desa dan suka tidak suka SDGs desa yang ke-18 adalah bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Budaya berasuransi, adaptifnya kelembagaan desa dan seterusnya, ini kayaknya menarik juga untuk kita cermati lebih lanjut. Silakan Prof. Yan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Hari dan Pak Gusti Ayu, Gusti Putu Armada, mohon maaf Ibu sekalian. Salam kenal Pak, selamat pagi. Ini Prof. Yan pagi-pagi kan yang ayu-ayu. Mohon maaf Pak Putu. Saya ini pengguna setia asuransi, terutama BPJS Kesehatan. Sejak zaman Askes ya apa ya? Ya, Askes. Manfaatnya luar biasa, Pak. Manfaatnya luar biasa. Ya. Terakhir minggu yang lalu, kalau saya tidak pakai BPJS Kesehatan itu mungkin saya habis ratusan juta itu untuk jantung itu. Tapi dengan pakai BPJS, alhamdulillah rupiah. Ya. Jadi tanda tangan ya, Prof. Ya, meskipun tidak diharapkan sebetulnya ya. Jadi intinya berbagai macam asuransi itu penting sekali ya, untuk siapapun, termasuk untuk teman-teman masyarakat desa. Karena itu salah satu bentuk manajemen risiko yang ke depan itu akan lebih sangat bermanfaat, ya, bermanfaat. Terutama ketenagakerjaan, kesehatan dan lain-lain macam-macamnya itu dah. Cuman dari pengamatan ini ada penyakit yang tidak hanya di BPJS, di mana-mana pun. Ya. Kalau kita mendengar merger ya, kemarin atas Askes sama apa namanya itu kan selalu dinilainya itu kan negatif. Mergernya itu kan negatif. Macam-macam lah penilaian negatifnya itu. Ya. Ada bank-bank syariah di merger, ya di merge gitu. Juga tidak positif ya, apa bangkrut lah atau apa sebagainya.
Jadi intinya aspek manajemen ini sangat penting, ya. Keterbukaan dan sebagainya dan sebagainya. 2 bulan yang lalu, ya 2-3 bulan yang lalu ya, saya ketemu dengan pengganti Direktur Utama BPJS Kesehatan, ya, teman saya di Jogja. Ngobrol lama macam-macam itu, intinya wah itu mismanagement saja, gitu. Jadi pengelolaannya saja yang bermasalah. Nah sehingga sebetulnya manfaat positif dari berbagai macam asuransi itu harus diiringi dengan manajemen yang sangat bagus. Mulai tingkat pusat, tingkat daerah sampai ke bawah, saya kira dengan manajemen yang sangat bagus. Ya, oleh karena itu khusus untuk desa ketenagakerjaan sangat penting sekali Gus Ipan itu asuransi itu. Karena tidak bisa diprediksi seperti tadi Pak Gusti mengatakan ada pegawai sampahnya itu yang tiba-tiba itu kan tidak diduga-duga ya, kecelakaan ya, dan sebagainya. Untung ada BPJS Kesehatan. Jadi kalau desa itu semua bagus ya dan itu memang ada manfaatnya kalau menurut saya, termasuk iuran-iurannya lancar kan sudah membantu sekali. Nah, jadi begitu ya. Saya bukan kemarin ya, sudah agak lama ya saya pelanggan asuransi macam-macam itu. Begitu rupiahnya anjlok, kemudian dolarnya naik, waduh saya ambil nilai tunainya saja. Karena kan dulu ya, pernah ya Pak Heri ya dulu ya, ada asuransi kemudian dalam dolar, kemudian rupiah, waduh, akhirnya nggak diteruskan. Terus kemarin yang kecelakaan macam-macam dan kematian itu, ya sangat penting sekali. Dibantu dia tadi dengan pengalaman di Buleleng itu, sangat bagus sekali. Gus Ipan kalau bisa ini menasional gitu ya, mulai disosialisasikan dengan satu sistem yang baik, dengan sistem manajemen yang baik, kemitraan dengan berbagai macam BPJS, saya kira sangat bagus sekali. Ya karena memang ini satu manajemen risiko ke depan yang harus terjadi dimanapun. Ya. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan saya sering kalau naik pesawat itu tidak hanya mengandalkan apa itu asuransi dari perusahaannya. Kadang-kadang beli lagi untuk 1 kali 2 kali perjalanan. Ya karena memang harus terbiasa dengan itu. Bagus sekali ini Gus Kaca. Jadi kalau ada sesi khusus untuk ini dengan teman-teman BUMDesma ya, manajemen risiko lewat lewat asuransi BPJS dan macam-macam itu sangat bagus sekali. Oke. Risiko ke depan itu tidak bisa diperhitungkan. Itu saya kira teman saya pendapat saya. Sekali lagi terima kasih Pak Heri, Pak Gusti Putu ya. Pak Arif Desa ini yang selalu siap sedia. Pak Madong, ya. Pak Madong, suatu saat insya Allah kami akan ke Buleleng lah. Ya. Saya bingung juga. Mencari Pak Bulelengnya ini. Menjadwal lama ini Pak Madong Mas Madong udah siap-siap itu. Oke, ya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Jadi pagi ini kita mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa tentang bagaimana membangun budaya desa yang dinamis, kemudian kelembagaan yang adaptif. Salah satunya adalah bagaimana kita mulai memberikan penyadaran tentang keperluan satu asuransi di masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang kemudian melibatkan elemen-elemen di desa, salah satunya BUMDes menjadi salah satu agen dari perubahan untuk perilaku masyarakat dalam berasuransi dan kemudian bisa mengembangkan bisnis di sana. Sampai di sini karena kita terbatas waktu dan Mas Heri mungkin ada waktu yang lain kita bisa diskus lebih panjang tentang BPJS dan bagaimana alur bisnis bersama dengan BUMDes. Kerabat Desa, kita akhiri sampai di sini pertemuan pagi ini, sarapan SDGs Desa. Kita akan selalu bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan semua dokumentasi acara kita untuk lebih membuat nyaman kerabat desa bisa langsung berkunjung ke channel sarapan channel SDGs Desa untuk bisa
mendapatkan update dari acara-acara kita, dokumentasinya ada di sana. Sampai di sini, salam berdiri sebaris, selubis kontur balis, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.